Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Ibad. Saya mahasiswa Magister Manajemen Unisma, kampus Nahdlatul Ulama terbesar di Jawa Timur. Baiklah, di sini saya dan rekan saya akan melakukan podcast membahas tentang cara mengubah strategi bisnis menjadi inisiatif human capital. Simak videonya ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang juga. Ini kebetulan saya mau berbicara tentang berdialog dengan Bapak terkait kan sekarang ini adalah banyaknya permasalahan-permasalahan dalam segala bidang hal yang mana kita itu dalam saat kita bersosialisasi, saat kita mau pergi kemanapun, saat kita mau berkunjung atau pergi kemana-mana, pasti kan sekarang masih banyaknya dengan pembatasan-pembatasan. Di lain sisi saat kita mau berkunjung kepada orang tua di luar kota, kita harus menyiapkan diantaranya adalah swab atau apa juga kita harus vaksin. Apalagi kalau kita mau keluar negeri harus tes itu Pak? Tes PCR. Nah, tes PCR itu apa sih kita itu bagaimana sih kita itu sebagai pemimpin dalam era yang seperti ini tuh menghadapi era yang seperti itu, langkah kita itu harusnya seperti apa gitu. Oke. Terima kasih kepada Pak Roziki atas waktunya, atas pertanyaannya. Sebenarnya sebelum kita membahas lebih jauh terkait perubahan zaman atau era sekarang ini yang semua serba sulit ya, seperti yang tadi dikatakan, kita itu dibatasi dari segi apapun, baik dalam kerja kita itu disuruh kerja dari rumah, setelah itu kita harus memakai masker ketika berpergian, atau kita harus tidak boleh bergerombolan kepada orang banyak. Tentunya itu kan menjadi kendala sendiri, apalagi bagi sebuah perusahaan yang sebelumnya berjalan normal-normal saja sebelum adanya pandemi ini. Jadi mereka melakukan produktivitas secara seperti kegiatan hariannya itu. Nah, tentunya di sini banyak sekali permasalahan yang harus kita bahas, yang mana hari ini membutuhkan strategi, membutuhkan inovasi, serta peran dari seorang pemimpin. Ini sangat krusial sekali, karena pada zaman ini sebenarnya kita itu sudah masuk zaman namanya zaman 5.0. Zaman 5.0. 5.0 itu dalam bisnis ya? Dalam bisnis. Oh, gitu. Jadi aslinya perkembangan manusia, kemajuan berpikirnya manusia terhadap perkembangan peradaban sebuah manusia itu ada namanya revolusi industri, yang mana revolusi industri itu dimulai sejak abad 80, yaitu abad 80 itu dimulai namanya revolusi industri 1.0. 1.0 itu dimana ditandai dengan adanya mesin uap. Jadi dulu itu manusia bekerja itu secara manual, sehingga membutuhkan waktu banyak, biaya yang besar. Dengan adanya mesin uap ini, adanya pabrik-pabrik yang sudah menggunakan mesin uap, itu terbantukan. Jadi yang aslinya kerjanya itu sampai beberapa jam, dengan adanya mesin uap ini bisa lebih efisien. Jadi waktunya bisa lebih dipersempit dengan hasil yang sama. Itu zaman 1.0. Pada zaman itu sudah sudah banyak kemajuan, meskipun masih zaman 1.0. Setelah itu masuk ke zaman 2.0. 2.0 itu apa sih? Zaman ketika sudah ada tenaga listrik. Jadi sudah ada tenaga listrik di situ. Jadi di sini banyak bermunculan kayak
alat transportasi kayak semacam mobil, motor, pesawat, bahkan tank-tank itu tank-tank pada zaman Perang Dunia Kedua itu sudah digunakan pada zaman 2.0. 2.0. Dan di sini peran manusia lebih apa bahasanya? Jadi lebih fokus. Kalau dulu pekerjaannya dibagi dengan mesin uap, tapi sekarang pekerjaannya lebih fokus karena hanya mengurusi satu bidang saja. Itu zaman 2.0. 2.0. Setelah itu manusia masuk pada zaman 3.0. 3.0 itu apa? Sudah adanya internet. Di situ sudah adanya internet. Jadi sudah kalau dinamakan itu ya, kalau dibahasakan itu zaman milenial. Zaman milenial. Zaman kekinian, bukan milenial ya. Zaman kekinian. Itu 3.0 yang tadi. Karena sudah ada internet. Jadi orang itu lebih mudah komunikasinya antar teman, antar kerabat, bahkan relasi pun misalnya dari daerah Malang ke daerah Jakarta itu bisa dengan mudah dihubungi, internet muncul. Setelah itu zaman 4.0. 4.0 ini lebih menarik lagi karena pengembangan dari internet. Jadi bermunculan kayak media-media sosial. Contoh kayak WhatsApp, Instagram, YouTube. Bahkan kayak ojek online sudah bermunculan di zaman 4.0. Bahkan kayak selain ojek online jadi kayak warung online. Jadi kita bisa membeli makanan itu lewat HP. Nah, itu kan luar biasa perkembangan zaman pada zaman 4.0 ini. Sehingga orang itu nggak usah ribet-ribet lagi, harus keluar rumah, menghabiskan bensin, tenaga, belum lagi misalnya pas capek, males keluar. Sekarang itu di zaman 4.0 itu sudah ada HP. Mau pesan makanan tinggal klik, pilih. Ya. Jadi itu di zaman 4.0. Zaman sekarang, ini kita masuk namanya zaman 5.0. 5.0 itu apa? Zaman ketika manusia dan teknologi ini saling tergantungan antara manusia dan teknologi. Jadi manusia dan teknologi tidak bisa dipisahkan. Teknologi tanpa manusia tidak bisa jalan, manusia tanpa teknologi tidak bisa jalan. Karena tadi itu yang seperti Bapak katakan, semua dibatasi. Dan namanya dibatasi, kita nggak pergi ke tempat kerja, ya otomatis kita harus mengandalkan teknologi berupa HP, laptop. Jadi kita cukup kerja di rumah, kita itu sudah bisa tujuannya atau hasilnya sama seperti kerja sebelum adanya zaman 4.0. Hasilnya sama. Jadi peran manusia dan teknologi ini saling terikat keduanya. Bahkan dikatakan bahwa zaman 5.0 ini manusia itulah yang berperan penting untuk menggunakan teknologi demi kemajuan sebuah perusahaan. Nah itu, jadi bisa dipahami bahwa kita itu sekarang masuk zaman 5.0. Menarik sekali ya, tadi ada yang katanya 1.0, yang kedua 2.0, 3.0, 4.0, yang terakhir tadi 5.0. Nah itu apakah ada beberapa tantangan, apalagi yang sekarang ini, yang 5.0 yang tadi kita masuk era itu, tantangannya ini seperti apa sih? Tantangannya tentunya kita tahu semua ya. Yang pertama tantangannya mesti datang kita tahu bahwa pemerintah sekarang itu kan menerapkan protokol kesehatan. Itu merupakan tantangan pertama yang harus dihadapi oleh perusahaan. Tidak bisa tidak, karena kita itu berada di di dalam negara Indonesia. Jadi kita harus mematuhi protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Terus yang kedua tantangannya ya, jadi ada namanya generasi milenial. Generasi milenial ini unik. Dia itu berpikir serba praktis, serba cepat, tapi pinginnya hasilnya sama. Ini namanya generasi milenial. Mungkin dari sini bisa kita bahas bareng-bareng tentang generasi milenial. Yang ketiga itu permasalahan berikutnya adalah tentang itu tadi, kerja dari rumah atau bahasa Inggrisnya work from home. Jadi dia kerja dari rumah.
ya apa sih perusahaan sebuah perusahaan yang besar itu bisa mengendalikan orang dari rumah. Padahal di rumah orang itu punya tanggung jawab, entah itu punya keluarga atau misalnya punya apa namanya relasi terus punya tanggungan misalnya. Jadi di sini tantangan umumnya apa? Jadi orang sekarang itu kan kerja dari rumah. Kerja dari rumah itu gimana cara memaksimalkan? Padahal jauh dengan perusahaannya. Nah, tapi dengan adanya kerja dari rumah ini, ya pemimpin harus kreatif di sini. Harus bisa mengendalikan orang tersebut ini yang kerja dari rumah ini, supaya perusahaan tetap jalan. Kan banyak sekarang itu perusahaan yang gulung tikar gara-gara tidak bisa mengendalikan manusianya, tidak bisa mengendalikan karyawannya. Akhirnya gulung tikar. Nah, seharusnya perusahaan itu harus punya jiwa kreatif tadi itu, inovatif dan adaptif terhadap kondisi sekarang. Jadi manusianya tadi itu harus benar-benar dimaksimalkan. Nah, itu kalau dalam istilah manajemen itu namanya ada human capital. Human capital. Ini kan human capital ya. Jadi human capital itu kalau kita jelaskan ya. Jadi human itu artinya manusia, capital itu artinya modal. Jadi modal yang ada di dalam diri manusia. Apa itu modal yang ada di dalam diri manusia? Tentunya kan manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang sempurna. Dia itu punya otak, dia itu punya perasaan, dia itu punya solusi, dia itu punya strategi. Dan manusia ini merupakan tonggak sejarah peradaban yang ada di dunia. Bayangkan aja dulu ceritanya dalam Al-Quran itu kan Nabi Adam malaikat disuruh sujud sama Nabi Adam. Terus iblis disuruh sujud sama Nabi Adam. Tapi yang mau sujud itu malaikat. Iblis gak mau sujud. Karena apa? Karena malaikat tahu apa yang diinginkan Allah untuk di dunia nanti itu, tahu kemaslahatan yang akan yang akan diberikan oleh manusia. Sedangkan iblis nggak tahu. Akhirnya nggak mau sujud. Keistimewaannya apa? Kenapa kok sampai malaikat iblis itu disuruh sujud kepada Nabi Adam? Ya karena Nabi Adam itu punya pengetahuan, punya akal. Dikasih tahu sama Allah, ini loh namanya apa? Oh ini namanya handphone. Ini loh namanya apa? Oh ini namanya tas. Jadi ketika disebutkan nama-nama itu ternyata manusia bisa hafal dan mengerti apa sih tujuannya itu. Nah, dari itu malaikat tahu, oh ternyata aku tidak punya yang dipunyai sama manusia. Sedangkan iblis dia punya rasa sombong. Kenapa aku diciptakan dari api, manusia dari tanah, kenapa saya harus sujud pada manusia? Nah, dari situ ternyata sangat menarik sekali ya. Jadi manusia itu punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya, itu punya akal. Nah, dari situ kegunaan human capital ini ya untuk mengendalikan, untuk menyusun strategi, untuk mengendalikan perasaan, hati, pikiran dan lain sebagainya untuk pengembangan sebuah perusahaan supaya perusahaan tadi itu maju. Menarik sekali Pak ya tadi yang dialog tentang human capital tadi, human capital yang mana itu adalah mengelola manusia. Ya, bagaimana cara kita mengelola manusianya sendiri. Nah, itu kesimpulannya yang bagaimana? Seperti apa? Kesimpulannya gini ya. Jadi sebuah perusahaan itu tidak akan bisa berkembang atau maju tanpa adanya peran manusia. Manusia itu juga tidak akan pintar, tidak akan maju ketika manusia tadi itu tidak mau belajar terhadap kesalahan. Dan di sini dapat saya simpulkan bahwasanya kerja seorang pemimpin di sini itu sangat kompleks sekali, karena harus menghadapi dunia yang berbeda, di mana peran manusia tadi yang sudah saya jelaskan adalah peran yang sangat krusial untuk memajukan sebuah bisnis atau perusahaan, pendidikan dan lain sebagainya tadi.
harusnya pemimpin, kalau saya menyimpulkan, yang pertama adalah pemimpin ini harus mempunyai sifat adaptif, kreatif, dan inovatif terhadap perkembangan style atau zaman sekarang untuk mengelola generasi milenial yang sedang kita hadapi semuanya. Terus yang kedua, pemimpin juga harus menerapkan sistem waktu yang praktis, waktu yang singkat tapi menghasilkan dengan hasil yang sama seperti zaman sebelumnya. Jadi maksudnya di sini adalah kita itu bisa kerja lebih singkat, lebih padat, dan lebih praktis, tapi tetap tujuannya sama. Jadi para pemimpin harus menerapkan seperti itu. Terus yang ketiga, pemimpin itu harus bisa bahasanya memanusiakan manusia sebagai perannya, harus menghormati manusia tadi. Karena setiap orang itu punya pola pikir yang berbeda, punya cara pandang yang berbeda, punya strategi yang berbeda. Dan seorang pemimpin itu harus paham terhadap bakat dan minat yang ada di karyawan atau pekerja tersebut. Itulah di sini dapat saya simpulkan bahwasanya ayo kita sebagai pemimpin ini berpikir terbuka sih terhadap perkembangan zaman ini. Jangan sampai kita itu terlena dengan keadaan. Orang sukses, katanya pepatah mengatakan bahwasanya orang sukses itu orang yang bisa mengendalikan keadaan. Sedangkan orang gagal itu yang tidak bisa mengendalikan keadaan atau keadaannya mengendalikan dirinya. Itulah pentingnya kita belajar memanusiakan manusia tadi. Saya kira itu kesimpulan yang bisa saya berikan. Terima kasih Pak Rozikin. Iya, saya juga terima kasih banyak atas ilmu yang telah diberikan pada kita semua. Semoga kita kedepannya bisa belajar bersama-sama.